Disclaimer, video ini tuh bukan ditujukan buat menjatuhkan business owner atau ngasih pemahaman yang sesat buat konsumen ya. Di sini aku mau ngebantu making decision buat dari sisi konsumennya apa sama sisi produsennya apa. Mbak, aku mau daftar gym dong. Ini aku daftar 3.600.000 buat 1 tahun. Kalian udah bayar 3.600.000 buat 1 tahun, udah datang rutin berapa bulan? Halo Sobat Fitness, Coach Ujab di sini. Kali ini aku mau bahas sebuah skema yang dipakai sama gym owner, gym place, gym spot, tempat-tempat gym. Ini khususnya aku mau bahas tentang biaya membership ya. Kan biasanya kalau kalian datang ke gym-gym gitu tuh, mereka menawarkan berbagai jenis paket membership ya. Ada yang kalian datang bisa harian, terus kalian bisa datang bulanan, kalian bisa bayar buat 1 tahun. Ada juga yang kalian kontrak buat 1 tahun, tapi bayarnya tiap bulan. Sebenarnya ini menguntungkan yang mana sih buat si kita sebagai konsumen atau juga kita sebagai business owner? Nah, di sini aku mau bahas satu-satu pendekatannya. Jadi di sini pakai pembahasan matematis ya. Mungkin agak ribet sedikit tapi ini bisa menjelaskan semuanya. Nah, di sini aku mau pakai pembahasan matematis yang mungkin udah kalian pelajari waktu pas kalian duduk di SMP dulu. Ini mungkin agak ribet ya, tapi sebenarnya ini bisa ngebantu kalian buat making decision. Sebenarnya kalian worth nggak sih kalau misalnya kalian beli paket-paket gym itu? Yuk kita bahas sangat ke belakang sekali dari awal kapan kalian bisa memutuskan ini. Pertama-tama itu di sini aku gambar sebuah grafik ya. Ini ada P atau P price atau harga. Di sini harga. Di sini ada Q atau kuantitas. Anak SMP mungkin kalau dia belajar ekonomi itu cuma sampai sini aja, nggak detail-detail banget. Aku jelasin karakteristiknya satu-satu. Ini ada kurva penawaran atau supply. Ini ada kurva permintaan atau demand. Nah, di sini ada harga. Tuh 2, 3, 4, 5. Di sini ada kuantitas. Tuh 2, 3, 4, 5. Anggaplah misalnya di sini 10, ini 20, ini 30, ini 40. Terus ini harga misalnya let's say ini 200.000, ini 400.000, ini 600.000, ini 800.000, ini 1 juta. Nah, aku jelasin dari kurva S-nya dulu ya, atau ini si kurva penawaran. Ini itu menggambarkan karakteristik dari produsen atau yang jual. Kenapa kok gambarnya itu mulai dari titiknya 0 terus dia naik ke atas? Karena sifat yang namanya produsen atau business owner itu semakin dia menjual barang, ya dia menginginkan harga yang makin tinggi dong. Jadi titik-titik nih, misalnya di sini saat dia di 10, dia ada di misalnya nih anggaplah 170, terus ketika dia penjual 20 unit, dia naik jadi 300 gitu. Pokoknya seterusnya. Nah, kebalikan ya, kalau misalnya kita sebagai konsumen, kita kan menginginkan kita dapat barang sebanyak-banyaknya, tapi harganya makin murah dong. Nah, makanya gambarnya grafiknya itu dari atas ke bawah atau miring ke bawah ini ya, yang demand yang ini, seret yang ke bawah yang ini. Nah, contohnya gini deh, ketika harga itu anggaplah 1 juta, kita dapat 10 unit. Terus kalau misalnya harganya makin murah, kita pasti menginginkan lebih banyak dong. Pokoknya kayak kita sebagai konsumen pasti gitu juga lah. Kadang kalau misalnya ada promo, harga tiba-tiba barang jadi lebih murah, pasti kita langsung kan gas ambil gitu. Nah, pertemuan dari sisi demand sama supply di sini, ini adalah pasar atau titik keseimbangan. Atau kata lainnya, lo jual, gua beli. Dah, itu basic banget dari pasar. Nah, ini yang dipelajari sama anak SMP. Nah, anak SMA kalau dia belajar ekonomi itu udah mulai agak kompleks. Gini. Ini ada harga, ada kuantitas. Tadi kita gambar kurva supply sama demand ya. Ini supply, ini demand. Contohnya gini deh. Beberapa kejadian baru-baru ini abis ada pandemik itu menyebabkan orang itu pendapatan jadi berkurang. Bisa nggak sih sebenarnya itu orang-orang dengan tidak berubah harga ya, misalnya di sini ini kita bilangnya misalnya di sini harganya 20, di sini harga 400.000,
di harga yang sama, bisa nggak sih sebenarnya orang-orang itu jadi cenderung nggak mau beli barang? Nah, gara-gara ada pandemi ini kan pendapatan orang tuh jadi turun ya, sehingga dia mempengaruhi si kurva demand yang baru. Gambar itu jadi gini, atau D2. Nah, ini jadi di misalnya 3.000, ini jadi 10. Orang jadi mungkin nggak datang ke gym, atau dia bisa datang ke gym yang lebih murah, nggak di tempat yang lebih mahal. Itu yang menjelaskan situasi pandemik sekarang ya. Itu anak SMA kalau dia belajar ekonomi sampai sini. Nah, kalau misalnya kita ngomongin dunia gym, sebenarnya dunia gym itu mereka jual apa sih? Kalau tempat-tempat fitness itu gambarnya kayak gini. Ini ada harga, ini kuantitas. Kuantitas yang ditawarkan di sini itu aku gambarkan sebagai banyak jenis alat ya. Misalnya gym yang ini alatnya ada 10, ini ada 20, ini ada 30, ini ada 40, terus ada 50. Thread, supply. Nah, ini nggak menggambarkan satu jenis atau satu usaha gym ya, tapi kayak berbagai usaha di sini. Jadi garis S ini nggak gambarin satu aja, dia ada banyak-banyak unit usaha di sini. Ini ketika ada gym kecil yang dia cuma punya alat 10, ya dia bisa matok harga paling berapa sih? 200.000. Terus kalau misalnya alatnya makin banyak, misalnya di sini yang baru dia bisa 300.000 dan seterusnya. Nah, anak SMA kalau dia belajar ekonomi, key atau quantities itu dipengaruhi sama taruh hapus dulu. Kok nggak bisa dihapus? Key itu dipengaruhi sama kapital tambah labor. Kapital itu di sini apa? Ini jenis alat-alatnya, alat-alat ya. Labor ini apa? Ini jumlah pekerja. Make sense kan? Jadi kalau misalnya kalian datang ke gym, kalian pasti ketemu staff-staffnya di sana. Ada trainer, ada resepsionis, ada kasir, ada yang bersih-bersih di sana. Terus ada alat-alatnya juga di sana. Nah, jadi gimana kita sebagai business owner itu menentukan harga, itu bisa lihat dari jumlah alat yang kita punya atau kapital sama jumlah pekerjanya. Nah, ini kok nggak bisa kahapus sih? Udah. Ketika kalau misalnya kalian udah masuki bangku kuliah, Q itu bisa digambarkan sama K, L pangkat X pangkat Y. X plus Y ini biasanya 1. Jadi bisa aja X-nya itu 0,2, ini bisa aja 0,8. Ini menggambarkan apa? Jadi bisa aja suatu bisnis usaha gym itu dia lebih dominan, lebih banyak staffnya daripada alat-alatnya. Kan bisa aja tuh sebuah gym kapitalnya dia alatnya lengkap, tapi yang jagain itu cuma 2 atau yang jagain itu cuma 1. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini juga menggambarkan jenis-jenis unit usaha yang lain ya. Dia itu lebih banyak labor oriented atau capital oriented. Nah, jadi sebenarnya kita tuh udah tahu dari business owner si supply ini kan dia tuh menjual key ya. Key ini tuh ditentukan sama jumlah-jumlah alat sama jumlah staff-staffnya. Sebagai konsumen kalian juga tahu kan jadinya sebenarnya kalau misalnya gym itu gym besar, kenapa dia mahal? Ya make sense dong, karena alat-alatnya lebih banyak sama staffnya lebih banyak. Nah, kita udah bahas itu di sana. Sekarang aku mau lanjut dari sisi konsumen ya. Kita udah bahas dari business owner. Ketika kalian itu mau konsumsi suatu jenis barang, kalian itu sebenarnya nggak mendapatkan manfaat yang lebih banyak ketika kalian menambah jenis konsumsi barang itu kok. Misalnya gini deh, kalian habis keliling lapangan nih, lari 3 kali, lari 3 putaran, terlari, capek, ngos-ngosan, teman kalian nawarin minum, kalian ngasih gelas pertama, kalian terima gelas pertama, kalian minum tuh gluk-gluk-gluk, waduh enak banget. Gelas kedua, kalian minum nih, gluk-gluk-gluk, oke, kalian minum gelas ketiga nih, aduh mulai kembung. Gelas keempat, udah penuh perutnya, gelas kelima kalian malah muntahin. Itu yang namanya marginal diminishing return, yaitu pertambahan manfaat yang kalian peroleh itu sebenarnya nggak terus-terusan pertama kok, cenderung menurun. Contoh ekstrimnya gini deh, kalian punya HP terus HP kalian rusak, kalian beli HP baru,
saat kalian itu membeli HP baru atau mengkonsumsi HP baru pertama ini, yang HP yang tadi habis rusak, kalian dapat manfaat itu tinggi banget, tinggi. Tapi kalau misalnya kalian nambah nih HP kedua, pertambahan manfaat itu nggak sebanyak ketika kalian beli HP pertama ini. Jadi ketika kalian udah beli HP kedua, beda dong perasaan senengnya itu ketika kalian beli HP yang pertama. Nah, itu salah satu karakteristik dari ketika kita konsumen memilih barang. Jadi itu kan teori doang, prakteknya nggak kayak gitu. Kalian perlu pemahaman teori yang kuat supaya ketika kalian itu melakukan tindakan, kalian itu punya basic fundamental yang baik, biar kalian nggak sembrono lah dalam making decision. Padahal sebenarnya nanti kalau misalnya praktiknya sebenarnya itu lebih kompleks sih. Nanti kan kita bakal ada ngomongin sewa harga, terus misalnya ada biaya-biaya listrik, terus ada biaya ormas dan lain-lainnya. Tapi kenapa kok ini tuh penting? Supaya ini tuh bisa menyederhanakan pemahaman kalian, biar kalian itu making decisionnya ada basic yang lebih baik gitu. Nah, aku mau bahas tentang biaya membership ini ya. Gym-gym itu kan tadi aku sempat bilang ya, ada yang daftar itu harian, bulanan, 1 tahun di awal, ada yang 1 tahun tapi di kontrak. Aku kasih 3 ilustrasi kayak gini deh. Kalian langganan Netflix, kalau kalian punya itu yang pertama, kalian langganan Netflix. Yang kedua, kalau kalian punya PS4, kalian langganan namanya PS Plus. Sama yang ketiga, ini gym yang kalian bayar 1 tahun di awal. Nah, ketika kalian itu langganan Netflix, kan kalian bayarnya itu bulanan ya, bukan tahunan. Kalau misalnya Netflix tuh nyediain biaya tahunan yang lebih murah, kalian mau nggak sih langganan Netflix? Belum tentu. Karena gini, Netflix itu yang ditawarkan itu ada banyak. Jadi yang ditawarkan itu bukan satu jenis barang. Kalian bisa sih konsumsi. Ketika kalian mengkonsumsi terus-terusan, cenderung menurun nggak sih? Kan kalian bisa ubah. Jadi misalnya kalian habis nonton Sex Education, udah beres, terus kalian nonton yang lain, Game of Thrones. Terus kalau kalian udah bosan, kalian bisa nonton Itaewon Class. Dia ada banyak. Kalian mau berhenti kapan aja, ya udah nggak apa-apa. Makanya normalnya itu kalau kalian langganan kayak gini, biasanya itu bulanan. Terus yang kedua, aku mau kasih ilustrasi PS Plus. Jadi kalau misalnya kalian punya PS4, kalian langganan yang namanya itu PS Plus. Jadi PS Plus ini adalah sebuah fitur yang dikasih sama Sony ke membernya. Itu kalian langganan membership PlayStation 4 bulanan atau tahunan. Nah, kalian bisa bayarnya itu tadi bulanan sama tahunan. Manfaatnya apa? Kalian bisa main game online bareng sama teman-teman. PS-nya jangan bajakan ya. Sama tiap bulan itu kalian dapat free game yang harganya itu bisa sampai 300.000 satu gamenya. Kalian bisa dapat 1 atau sampai 3 game gitu. Dia nawarin bulanan itu lebih mahal daripada tahunan. Kenapa kok orang itu rata-rata dia pakainya tahunan? Karena tiap bulan tuh dia dapat manfaat yang beda-beda gitu. Bulan ini misalnya dia dapat game Uncharted 3 sama Tomb Raider. Terus bulan depannya ini yang lagi ngehits yang game-game Benteng Takeshi, Fall Guys sama Call of Duty. Bulan depannya lagi mereka dapat game yang lain. Tiap bulan itu mereka di-trade manfaat yang beda-beda. Nah, ketika kalian itu datang ke gym, kalian mau memutuskan buat daftar membership di sana. Kalian bayar 1 tahun di awal. Kalian dapat manfaat tiap bulan itu yang beda-beda nggak sih? Apa kalian itu dapat manfaat yang sama aja? Jadi ketika kalian itu memutuskan buat daftar membership 1 tahun di awal, jebret kalian bayar 3 juta di awal. Mungkin awal-awal pertama kalian bakal senang banget, oh ini alatnya bagus, ini ada alat yang nggak pernah aku lihat, oh ini ada kelas-kelasnya asik. Lama-kelamaan dia manfaatnya akan turun sampai suatu saat kalian bakal bosen. Kecuali kalian itu orangnya gymholic yang kalian datang ke gym emang pingin banget buat ngebentuk badan, nggak sekedar sehat doang. Kalian udah niat banget datang ke gym, kalian pingin banget, pokoknya dalam 1 tahun itu harus ada manfaat lah. Tapi yang biasanya terjadi adalah kalian daftar jebret 1 juta, kalian daftar jebret bayar 3 juta, kalian 3 bulan aja udah bosen, itu mentok. Malah ada yang aduh baru sebulan sisanya bosen. Terus tuh juga marketing di sana tuh biasanya nawarin, oh ini membership bisa dijual kok, bisa dikasih ke temannya kakak bisa nge-freeze membership ini kok, jadi nggak kita bisa perpanjang yang harusnya 1 tahun atau 12 bulan jadi 13 bulan. Sebenarnya itu bukan tergantung dari kalian ya, tapi kebanyakan bisnis yang kayak gini itu sebenarnya tidak menguntungkan buat si konsumen.
kebanyakan. Kecuali kalau misalnya yang tadi aku bilang ya, dia datang ke gym, dia orangnya holik, dia pingin target yang tinggi, oke lah 1 tahun itu dia bayar jebret, dia dapat manfaat full. Nah, kenapa kok sebaiknya itu kita daftar di gym yang biaya bayarnya itu bulanan ya, bukan tahunan? Karena kecenderungan orang tuh kayak gini ya, orang itu gajian tiap bulan. Umumnya dia ada pemasukan rutin tiap bulan, anggaplah misalnya tanggal 1 gitu. Ketika dia masukin tanggal 1, biasanya orang itu sudah melakukan perencanaan dalam 1 bulan ke belakang itu dia buat ngapain aja gitu. Kita udah bagi-bagi pengeluaran kita tuh buat apa, buat saving apa, terus buat biaya makan apa, terus buat beli bensin apa, terus buat biaya gym apa. Kalau kalian itu sebenarnya bayar 1 tahun di awal 3.600.000 ya, biar gampang hitungnya. Kan biasanya marketingnya bilang gini ya, 3.600.000 terus di divide tiap bulan, terus tiap bulannya itu jadi 300.000. Sebenarnya tidak begitu, karena ketika kalian itu mengeluarkan 3.600.000, kalian itu secara hantu, secara bayangan kalian mengeluarkan biaya yang sangat besar di awal. Mungkin lama-kelamaan makin ke belakang itu tuh biaya itu makin kecil. Kayak mirip-mirip inilah kalau misalnya kalian pinjam uang di bank, atau misalnya kalian melunasin mobil, ada yang namanya kredit menurun. Jadi di awal itu kalian bayarnya besar, lama-kelamaan menurun. Jadi sebaiknya itu kalian kalau misalnya kalian masih coba-coba juga ya, boleh kok daftar di gym itu 1 bulan aja dulu. Aku merekomendasiin kayak gitu, karena kalau misalnya kalian itu udah daftar 1 tahun, terus misalnya kalian nggak sreg sama gymnya itu, terus misalnya kalian bosenan, kalian sebenarnya banyak ruginya gitu. Mau dijual juga, emang mau orang gitu tiba-tiba, aku jual membership gym yang punya aku nih buat kamu, mau nggak beli? Kan belum tentu ya, tiba-tiba orang kalau kamu sodorin membership gym yang dia nggak pernah olahraga, terus tiba-tiba kamu tawarin kayak gitu. Gym juga biasanya itu ngasih free trial ya, jadi kita bisa datang nyoba-nyoba alatnya gitu, terus ya biar sekedar tahu tuh situasi di sana itu gimana. Aku mau balik lagi di pembahasan matematis ya. Sebenarnya ini aku mau bahas dari sisi business owner juga, dari si pengusaha gymnya itu gimana sih caranya kalau misalnya memang bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian itu punya bisnis yang bayar 1 tahun di awal, memang pinginnya kayak gitu kan, tujuannya tuh biasanya kayak gini ya, alat-alat gitu kan mahal ya, kita perlu biaya buat sewa. Kalau misalnya kita modalnya gede, kita langsung beli lunas cash gitu, udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian, misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, atau belinya itu nyicil gitu, gimana sih caranya biar bisa lunasin itu cepet? Salah satu skema yang dipakai itu adalah ngasih membership ke member besar banget di awal. Yang tadi saya bilang 3.600.000 jebret di awal buat 1 tahun. Kan harapannya itu di bulan-bulan awal banyak nih ada member yang datang. Kalau misalnya ada 100 member aja, itu udah 300 berapa ya? 360 juta ya? 3 juta. Iya, udah 360 juta. Buset, udah hampir balik modal tuh. Tapi kelemahannya adalah tiap bulan pertambahan jumlah member itu akan cenderung menurun. Mungkin bulan awal bisa 100, bulan kedua nanti bisa makin menurun, kecuali ketika kita akan melakukan suatu strategi perubahan. Nah, tadi aku sempat bahas ini ada kurva pasar ya, ini P, ini Q. Nah, ini kurva penawaran. Kenapa kok kurvanya itu si supply penawaran ini miringnya gini ya? Bisa nggak sih miring kayak gini? Bisa. Itu yang terjadi sama PLN. Contoh, nih, ini S2 ya. Anggaplah ini aku ngomongin PLN. PLN itu kan nggak ada penggantinya ya. Kalian mau ganti listrik pakai apa? Nggak ada lagi. Kalian mau bikin panel surya, ya kalau misalnya bisa nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya PLN itu jahat, dia tuh misalnya cuma nawarin anggaplah 1000 kWh gitu. Dia mau nawarin harga berapa aja, konsumen itu bakal beli gitu. Soalnya nggak ada alternatifnya. Kalian mau ganti pakai apa? Emangnya bisa gitu bikin listrik? Kan nggak bisa kan? Itu yang terjadi di pasar monopoli sempurna. Nah, sebagai bisnis owner buat yang orang-orang terjadi pada umumnya, itu kan bentuknya kayak gini ya. Seret, supply. Gimana caranya biar kemiringannya itu naik dikit gini, seret. Atau mungkin bisa kayak gini. Seret. Ini S3, ini S2. Karena kalau misalnya kita pakai grafiknya ini, di sini misalnya ada
barang 10. Di sini harganya misalnya anggaplah 1 juta, berapa ya? Anggaplah harganya 100. Terus kalau misalnya di sini kita bisa jual lebih mahal, tadi asalnya 100, nanti di sini bisa 300. Terus kalau misalnya nanti di sini kita bisa lebih mahal lagi. Yang bisa dilakukan sama business owner adalah jangan pernah nurunin harga membership. Itu adalah strategi terakhir. Ini juga terjadi di unit-unit usaha yang lain ya. Jadi kalau misalnya udah nurunin harga, itu adalah strategi yang paling terakhir. Yang bisa dilakukan adalah melakukan diferensiasi dengan cara ngasih treat yang lebih ke member. Karena gym itu kayak gini deh, ngapain sih orang datang ke gym? Ini kan gym yang lain juga sama. Orang datang ke gym kan tujuannya biar badan bagus. Malahan kalau misalnya di gym-gym kecil itu yang banyak abang-abang yang ada di ruko-ruko gitu, badan mereka lebih cepat jadi loh daripada gym-gym besar yang banyak-banyak kelas, yang orang itu sampai ratusan lah ada di sana. Justru gym-gym kecil itu lebih cepat orang badannya jadi. Gini, yang bisa dilakukan itu ngasih promosi. Ini ada kaitannya dengan fungsi produksi tadi yang Q sama dengan kapital sama labor. Lebih baik fungsi produksinya itu dinaikkan ketimbang kita nurunin harganya. Bisa juga ngasih trade-trade lebih kayak bikin member of the month lah. Terus kalau misalnya gymnya itu ada kelas yang rutin tiap bulan, coba kelasnya itu dirotasi, diganti per 2 bulan atau per 3 bulan. Karena biasanya gini deh, orang itu kan kalau misalnya pulang kerja itu jam 5 sampai jam 7 ya. Biasanya jam 5 sampai jam 7 itu kalau misalnya kelas favorit, contohnya body pump sama body combat lah, itu salah satu kelas yang favorit ya kalau di gym-gym besar. Tapi kalau misalnya di kelas-kelas pagi kayak misalnya yoga, terus kelas yang zumba atau apa gitu, orang itu kadang nggak bisa datang gara-gara jamnya nggak pas. Nah kalau misalnya business owner itu yang mau ngebebanin membernya itu 1 tahun jebret gede di awal, tapi nggak ngasih treat yang berbeda tiap bulan itu, orang tuh bakal bosen loh. Ya ngapain sih orang datang ke gym terus selama 1 tahun gitu-gitu aja gitu. Makanya penting buat dari business owner untuk mengatur strateginya. Itu dari sisi business owner. Nah buat dari sisi konsumen, buat kalian yang datang ke gym bayar, tadi ada pilihannya, kalian mau bayar tiap bulan atau kalian mau bayar jebret 1 tahun di awal. Tentukan komitmen kalian. Kalian bikin timeline yang aku pernah bahas di video sebelumnya. Orang itu nggak bisa, bentar aku matiin dulu. Orang itu nggak bisa ketika dia itu 1 bulan datang ke gym badannya itu langsung bagus. Mentok-mentok itu sebenarnya 3 bulan sih. Nah kalau misalnya kalian udah bayar 1 tahun, misalnya kalian goalsnya cuma 3 bulan doang, yang short term gitu, yang misalnya kalian mau ada nikahan atau kalian mau acara wisuda pakai jas biar pas foto bagus, kalian udah dapat goalsnya, terus 7 bulan ke belakang diapain? Dihangusin atau kalian ngasih uang ke gymnya, kan sayang gitu. Penting dari kalian untuk memutuskan dari awal mau short term apa long term. Banyak orang tuh nanya gini deh, kalau misalnya badannya itu udah bagus, nggak latihan, badannya bakal balik lagi nggak sih? Atau bakal lembek lagi nggak sih? Gendut lagi nggak sih? Oh iya jelas, kalau misalnya orang tuh badannya udah bagus, nggak di-maintain lagi, ya dia bakal balik kayak semula lagi, bakal lembek, ngondoy lagi ya, nggak kencang lagi badannya. Makanya sebenarnya gym itu tuh bukan suatu jenis barang yang ketika kalian itu bayar, kalian langsung dapat barangnya. Misalnya kayak HP super mahal sih, yang 25 juta itu, kalian beli 25 juta jebret, kalian dapatnya HP-nya. Tapi kalau misalnya kalian gym itu tuh sebuah proses, nggak bisa kalian daftar 3.600.000 di awal jebret, badan kalian jadi jaminan bagus dalam 1 tahun. Nggak, karena banyak faktor yang bikin orang itu buat datang ke gym ya. Salah satunya tuh ada jarak, waktu, sama energi. Kalian nggak bisa mengkonsumsi gym dalam 1 hari. Kalian mengkonsumsi atau kalian menggunakan jasa gym itu tiap jam selama 5 jam. Kan kalian punya keterbatasan energi. Jadi kalau misalnya kalian main game-game HP gitu, kalian di limit energinya. Misalnya sehari itu cuma ada 10 energi lah, tiap hari bakal dicas 10 lagi. Nah itu juga yang terjadi sama manusia kan. Kalian datang ke gym, kalian punya batasan energi yang kalian tuh harus cicil. Gak bisa kalian tuh latihan 5 jam dalam 1 hari terus badan kalian bagus. Lebih baik kalian cicil 1 jam, terus 2 harinya lagi 1 jam, hari ke berikutnya itu 1 jam.
itu tuh lebih menjamin badan kalian tuh bisa lebih terbentuk daripada kalian datang ke gym lama-lama sampai 5 jam ya apain kayak gitu. Makanya penting bagi kalian buat memahami short goalsnya kalian apa, long goalsnya kalian apa, dan itu juga bisa jadi guidelines kalian dalam mengeluarkan biaya. Karena kan kalian nggak pingin kan kalian udah ngeluarin uang, ngapain sih orang datang ke gym, udah datang disuruh capek-capek lagi, kan nggak pingin ya kayak gitu. Kalian udah ngeluarin banyak waktu, ngeluarin uang buat suplemen, terus ngeluarin uang buat membership, ngeluarin uang buat personal trainer, tapi kalian nggak dapat manfaatnya gitu. Nah, disclaimer, video ini tuh bukan ditujukan buat menjatuhkan business owner atau ngasih pemahaman yang sesat buat konsumen ya. Di sini aku mau bantu making decision buat dari sisi konsumennya apa sama sisi produsennya apa. Jadi itu dia beberapa pembahasan yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat kalian dalam kalian memutuskan untuk beli membership gym ya. Kalian mau daftar harian, oke. Kalian daftar bulanan, oke. Kalian bayar 1 tahun di awal, oke. Kalian kontrak 1 tahun tapi bayarnya bulanan, oke. Biasanya tuh kan kalau misalnya kita bayar harian tuh lebih mahal ya, tapi ada yang namanya biaya hantu yang tadi aku sempat jelasin kan. Kalian mungkin ngerasa kalau misalnya 1 tahun terus bayarnya di awal jebret gede, terus misalnya kalian divide tiap bulan itu jadi lebih murah. Sebenarnya nggak kayak gitu, karena yang kalian beli ini itu bukan suatu produk kalian kelihatan barangnya gitu, tapi sebuah lifestyle, sebuah sesuatu yang kalian bakal bisa dapat kalau misalnya kalian rutin melakukannya. Ini ditujukan spesifik buat orang-orang datang ke gym pingin badan bagus ya. Tapi kalau misalnya kalian datang ke gym sekedar have fun, sekedar sehat aja, sekedar ya oke lah buat kumpul bareng teman, terus ikut-ikut kelas, asik-asik aja, ya nggak apa-apa, itu terserah kalian sih. Aku di sini mau nerapin standar yang tinggi biar kalian itu datang ke gym nggak sekedar, nah ya udahlah, itu buat jadi lifestyle gitu. Tapi ngapain gitu? Kalau misalnya kalian bisa ngebagusin badan, ya ngapain cuma nyari sehat doang, ya kan?